Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eltia Sintara dari kelas 4B jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 1910206055. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pembiayaan pendidikan dalam mereview artikel. Berikut review dari saya. Adapun di sini judul yang saya ambil adalah Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. Yang pertama, metode analisis ini berupa metode analisis deskriptif yang fokus terhadap masalah berupa fakta-fakta yang terjadi pada saat ini. Lokasi penelitian merupakan sebuah sekolah menengah pertama Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode survei, yaitu teknik pengumpulan analisis berupa opini melalui wawancara dan observasi. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. Di sini penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif yang berfokus terhadap masalah-masalah berupa fakta yang terjadi saat ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan pada metode ini adalah metode survei, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan pada salah satu SMP negeri dan swasta di Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya akan membacakan hasil penelitian. Nah, pada poinnya terdapat 6 poin. Yang pertama ada gambaran manajemen pembiayaan pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Baiklah, dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan atau melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP ini berada pada kategori tinggi. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa berdasarkan 3 fase dimensi manajemen, yaitu tentang financial planning, implementation, dan evaluation, tergolong dalam kategori yang tinggi. Berdasarkan keseluruhan dimensi, implementation atau accounting, pelaksanaan pembiayaan dengan indikator kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan memiliki skor yang kecenderungan rata-ratanya tertinggi, yaitu tergolong dalam kategori sangat tinggi. Nah, di sini yang kedua ada pembahasannya gambaran fasilitas pembelajaran SMP Suprayan 1 di Kabupaten Bandung Barat. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan berada pada kategori sangat tinggi seperti pada poin pertama tadi. Dengan skor kecenderungan rata-rata seluruh indikator dengan kriteria sangat kuat. Walaupun berdasarkan hasil tersebut, artinya secara prinsip sekolah telah sangat baik dalam mengelola fasilitas pembelajaran di sekolah. Nah, yang ketiga ada gambaran mutu sekolah siswa di SMP Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa mutu sekolah SMP Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori sangat tinggi. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan statistik di mana nilai rata-rata seluruh indikator yang ditunjukkan dengan kategori sangat tinggi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, mutu guru menjadi dimensi dengan skor kecenderungan rata-rata terendah dalam mengukur mutu guru tersebut. Nah, disebutkan indikator yang menentukannya dilihat dari kesesuaian jenjang pendidikan, jenis pelatihan, dan beban mengajar. Mutu guru pada SMP di Kabupaten Bandung Barat memang terlihat dari 41% guru lulusan D3, 38% guru lulusan S1, 15% guru lulusan S2, dan S3 6%. Dan 6% guru lulusan SMA atau SMK dan D1. Nah, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat,
pada Suprayan 1 terdapat 824 guru dengan status PNS dan 904 orang guru dengan status non-PNS. Nah, pada beberapa sekolah, kompetensi guru terkadang kurang diperhatikan. Oleh karena itu, muncul beberapa permasalahan, di antaranya penguasaan materi pelajaran masih rendah akibat latar belakang pendidikan yang masih belum sesuai dengan bidangnya. Strategi pembelajaran juga masih menggunakan strategi yang kurang inovatif atau kurangnya berinovasi, serta penggunaan teknologi yang masih terbatas oleh kemampuan dan keterbatasan sarana. Evaluasi proses pembelajaran juga kurang diperhatikan. Nah, sedangkan untuk indikatornya sendiri, yaitu mutu siswa, lingkungan belajar, disiplin sekolah, kesediaan sumber belajar, partisipasi orang tua, satuan biaya sudah berada pada kategori sangat tinggi. Nah, mutu siswa memiliki skor kecenderungan rata-rata tertinggi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Danim bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan untuk menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Nah, yang keempat pembahasan kita adalah pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah secara individual. Hubungan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah, sedangkan kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat sebesar 24,5%, di mana terdapat 75,50% sisanya merupakan pengaruh dari faktor lainnya. Dalam hal tersebut, pada tahap pelaksanaan pembiayaan sudah mencapai kategori sangat tinggi, di mana setiap kegiatan mencapai kategori pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan yang disusun sebelumnya. Hal tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti antara pembuatan RKAS dengan anggaran dana BOS yang dialokasikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, yang kelima ada pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Nah, fasilitas pembelajaran di SMP Kabupaten Bandung Barat menurut hasil penelitian berada pada kategori kecenderungan rata-rata yang sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh bagaimana manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran mampu menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil penelitian di SMP Kabupaten Bandung Barat terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara fasilitas pembelajaran dengan mutu sekolah secara individual. Pada variabel fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah ditunjukkan oleh hasil koefisien jalur menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Nah, kontribusi fasilitas pembelajaran yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah sebesar 26% dan sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara fasilitas pembelajaran dengan mutu sekolah. Hal ini disebabkan secara prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran, sekolah telah membuat struktur tanggung jawab dan organisasi sekolah melalui adanya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Nah, yang keenam ada pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian di SMP pada Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran serta keseluruhan terhadap mutu sekolah menunjukkan pengaruh yang kuat. Nah, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat adalah
38,5%. Artinya, manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berhubungan secara simultan dan signifikan dengan mutu sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 61,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat terlihat dari bagaimana sekolah mengelola pembiayaan yang berasal dari pemerintah agar mampu membiayai seluruh kegiatan pembelajaran yang menunjang pencapaian mutu dari sekolah. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari keseluruhan materi. Poin pertama yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi manajemen pembiayaan pendidikan, fase pembelajaran dan mutu pendidikan teridentifikasi pada kategori baik. Nah, yang kedua ada mutu sekolah SMP Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori sangat tinggi. Yang ketiga adalah pengaruh yang diberikan oleh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori kuat. Yang keempat adalah pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat dari hasil penelitian adalah signifikan. Nah, yang kelima ada manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh pengaruh yang cukup kuat dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya tarik dari review jurnal kita pada hari ini tentang manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan statistik, di mana nilai rata-rata seluruh indikator yang ditunjukkan dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, maka guru menjadi mutu guru. Dalam mengukur mutu guru tersebut disebutkan indikator yang menentukannya. Nah, dilihat dari kesesuaian jenjang pendidikan, yaitu mutu guru pada SMP Kabupaten Bandung Barat memang terlihat dari 41% guru lulusan D3, 38% guru lulusan S1, 15% guru lulusan S2, dan S3 berjumlah 6%. Nah, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, pada Suprayan 1 terdapat 824 orang guru dengan status PNS dan 904 orang guru dengan status non-PNS. Nah, pada beberapa sekolah, kompetensi guru terkadang kurang memperhatikan. Oleh karena itu, muncul beberapa permasalahan. Di antaranya, penguasaan materi pelajaran masih rendah akibat latar belakang pendidikan yang masih belum sesuai dengan bidangnya. Nah, strategi pembelajaran juga masih menggunakan strategi yang kurang inovatif, serta penggunaan teknologi yang masih terbatas oleh kemampuan dan keterbatasan sarana. Nah, yang keempat di sini akan kita bahas adalah pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah di SMP Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdapat orang yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah secara individual. Hubungan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap ilmu langsung atau pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Nah, di mana tempat 75,5%, sisanya merupakan pengaruh dari faktor lainnya dari berat 24% mutu sekolah Suprayan 1 Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada poin kelima ada pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Kita tahu bahwa fasilitas dalam suatu fasilitas merupakan bagian dari sarana dan prasarana yang mana itu sangat dibutuhkan oleh para lembaga seperti contohnya lembaga pendidikan. Contohnya di sini adalah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bandung Barat,
Suprayana 1. Nah, di sini fasilitas pembelajaran di SMP Kabupaten Bandung Barat menurut hasil penelitian berada pada kategori kecenderungan rata-rata yang sangat tinggi. Artinya, sarana prasarana atau fasilitas pada sekolah ini sudah sangat memadai. Hal tersebut ditunjukkan oleh bagaimana manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran dan mampu menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip dari manajemen tersebut. Nah, di sini dilihat fasilitas pada SMP Bandung Barat ini berupa adanya proyektor, whiteboard, dan penggunaan internet telah semakin berkembang. Hal tersebut menuntut sekolah harus mampu menyesuaikan dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan sesuai visi dan misi sekolah. Berarti fasilitas yang berada pada SMP Bandung Barat ini sudah dikatakan tinggi karena sudah lengkap tingkatannya. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung dari fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan melalui manajemen pembiayaan menunjukkan pengaruh sebesar 11,6%. Hal tersebut sesuai dengan prinsip efisiensi dan administrasi. Nah, pemanfaatan fasilitas pembelajaran masih belum efisien. Bisa dikatakan begini, fasilitas sudah cukup memadai, tapi tidak menyeimbangkan dengan para murid, para siswa yang tidak memanfaatkan fasilitas dengan baik. Oleh karena itu, masih sering terjadi pemborosan dan keterbatasan pengetahuan mengenai penggunaan fasilitas, terutama dalam hal teknologi tadi. Nah, pengadaan standar sarana dan prasarana pada dasarnya telah dialokasikan oleh pemerintah dalam penganggaran dana BOS. Nah, di sini yang keenam adalah pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian di SMP pada Suprayana 1 di Kabupaten Bandung Barat, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan, pendidikan, dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah menunjukkan pengaruh yang kuat. Nah, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat adalah 38,5%, yang artinya manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berhubungan secara simultan. Nah, atau bisa dikatakan signifikan dengan mutu sekolah, sedangkan sisanya sebesar 61,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat terlihat dari bagaimana mereka atau sekolah mampu mengelola dengan melibatkan pembiayaan yang menunjang pencapaian mutu sekolah. Nah, kedua variabel manajemen pembiayaan dan fasilitasnya. Nah, di sini akan bahas tentang kesimpulan dari review ini, yaitu yang pertama adalah berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi manajemen pembiayaan pendidikan fasilitas kecenderungan pembelajaran dan mutu pendidikan teridentifikasi pada kategori baik. Artinya sudah sangat memadai dengan fasilitas yang sudah mencakupi dengan nilai yang tinggi. Nah, yang kedua di sini adalah mutu sekolah SMP Suprayana 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, mutu guru menjadi dimensi dengan skor kecenderungan rata-rata terendah. Nah, yang ketiga adalah pengaruh yang diberikan oleh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Nah, berada pada kategori kuat. Nah, rata-rata kecenderungan SMP di Kabupaten Bandung Barat sudah pada kategori yang sangat baik pada tahap pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Nah, yang keempat ada pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penelitian adalah signifikan, artinya bersinkronasi, walaupun menunjukkan pengaruh yang sedang atau cukup kuat. Nah,
Di sini yang kelima ada manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sudah ditunjukkan oleh pengaruh yang cukup kuat dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berpengaruh secara fasilitas, di mana setiap pemanfaatan fasilitas sudah dikatakan efisien dan terhadap kualitas dan kuantitas yang dikelolanya. Nah, di sini ada beberapa saran dan terakhir ada daftar pustaka. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya tarik dari review jurnal kita pada hari ini tentang manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. Nah, semoga review jurnal pada hari ini dapat memberikan kita semua manfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.